Ini lagi umat-umat, kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib, teles. Jangan dikotori mimbar ini dengan kalimat-kalimat yang kotor. Kalimat yang diucapkan diselokkan pun tidak pantas sebagaimana diangkat di mimbar. Dia telah tidak amanat. Matamu picek itu. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Tidak boleh kalimat kotor masuk jorok, menyebut macam-macam jorok. Orang awam saja tidak pantas bagaimana diucapkan oleh seorang ustadz. Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pinter cari uang, makanya saya bisa bangun pesantren. Ada ustadz semacam itu, jauhi karena tidak akan mengundang keberkahan. Bahkan kalau kalimat kotor dihadirkan di majelis, keberkahan majelis diangkat, makanya ilmunya nggak manfaat setelah itu. Itu satu sel sama saya, Pak. Ustadz Mahir, mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu, Habib Fulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini. Ngotori majelis ini, ngotori majelis ini. Bukan yang dimaksum, wenang-wenang saja, wajar-wajar saja kalau oknumnya melakukan maksiat kan. Ya tapi kita tidak boleh kita globalkan harus semuanya jelek dan tidak. Itu sudah kita wanti-wanti, Pak. Jangan Ustaz, tegar Ustaz. Ya, ternyata benar. Begitu dibon, naik ke atas, diwawancarai, nangis beliau, minta maaf beliau. Itu Habib Fulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini. Ngotori majelis ini, ngotori majelis ini. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada cucu amplop, ada. Cucu yang mana ini? Menghargai keturunannya tapi tetap kita tidak bisa menerima kemaksiatan. Yang kena azab itu ya yang nipu rakyat, bohongi rakyat. Itu yang kena azab. Munafik itu azab, Ustaz. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur ditangkap diduga lantaran kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan karena menghina NU dalam sebuah video wawancara. Dalam video tersebut, Gus Nur diduga mengumpamakan NU sebagai bus umum. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Walaupun nggak ada saya, kabar yang beredar di luar nggak tambah baik kan, tambah kacau itu kan. Oke, jadi saya bukan kriminal ya. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal, kemudian ada proses hukum, tentunya itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum tidak punya dosa. Nggak bisa, nggak ada jaminan itu. Maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya. Orangnya tetap dzurriyyahnya Nabi, cucunya Nabi. Kalau melakukan kesalahannya, kita benci kesalahannya. Kalau sudah kembali ya tetap kita peluk, kita rangkul. Ya, bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Habib, wah ini awas hati-hati. Habib lagi. Nah ini awas hati-hati model begitu. Nggak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu yang model bagaimana. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama atau kesalahan kepleset tidak sengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama. Kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh itu bukan ulama dia, itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu.